Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sultan Tangerang. Saya baru saja selesai praktek di siang hari ini ya. Jadi setelah melakukan aktivitas sehari-hari di dalam praktek, biasanya saya mendapatkan banyak masukan ya dari beberapa pasien juga terkait dengan bagaimana kita mengelola perasaan dan pikiran kita. Saya bertanya kepada teman-teman, juga pasien-pasien juga kadang-kadang yang seringkali mengungkapkan bagaimana sih sebenarnya cara mengelola pikiran agar lebih baik lagi ke depannya. Tadi juga beberapa pasien mengungkapkan betapa sulitnya saat ini dengan kondisi pandemi membuat pikiran lebih positif gitu ya. Namun ada yang menarik yaitu perubahan jadwal. Nah, perubahan jadwal ini memang seringkali membuat masalah. Kita tahu bahwa banyak teman-teman mungkin yang tidak lagi aktivitas seperti biasa, jadi cukup banyak yang aktivitasnya di rumah, tidak terlalu banyak mengantar lagi di pagi hari. Anak-anak sekarang kan di rumah, jadi kebanyakan bangunnya agak siang, ya. Mungkin sekitar jam 7, jam 8 baru bangun, padahal sebelumnya mungkin lebih awal. Dan ini menyebabkan ada dorongan untuk tidur lebih malam ya, biasanya karena nonton film di Netflix atau saya sukanya nonton di Apple TV. Jadi saya jarang punya aktivitas lain selain nonton di Apple TV maupun di YouTube. Karena Netflix kami tidak dapat gitu ya jaringannya. Eh, Kami pakai jaringan yang nggak bisa akses ke Netflix gitu. Jadi tapi saya senang sih karena memang saya sendiri tidak ingin terlalu banyak akses ke hiburan-hiburan seperti itu karena membuat saya nanti nggak bisa tidur. Namun saya sendiri sering memperhatikan tadi pasien cerita bahwa karena nonton film-film drama Korea ya yang seru dan susah untuk berhenti nontonnya sampai pagi, juga ada yang main game karena nggak pernah main game sebelumnya, tiba-tiba ketika work from home ini ada banyak waktu, ya udah main game lagi seperti masa-masa kuliah. Itu membuat adanya perubahan di dalam siklus tidurnya ya, siklus kerjanya. Aktivitas olahraga nggak ada karena kebanyakan teman-teman takut juga ya, pasien-pasien juga takut untuk keluar rumah, dan ini menyebabkan banyak hal-hal yang terjadi. Begitu juga ada yang banyak makan atau ngemil di dalam rumah. Nah, ini yang mau saya bahas pada kesempatan kali ini. Jadi yang pertama adalah saya selalu menekankan untuk tetap stick pada jadwal yang sudah kita biasa lakukan sehari-hari ya. Saya memang tetap bekerja, tapi saya tetap memelihara jadwal saya dengan baik. Tidur saya tidak lebih dari jam 12 malam ya. Tetap saya selalu bicarakan juga kepada pasien. Kalau dulu saya mungkin tidur jam 11, sekarang tidur kadang-kadang setengah 12, jam 12 lah. Ya, ada senggang waktu sedikit saya masih bisa nonton satu serial di Apple TV saya, dan saya bisa tidur setelah itu. Itu pun juga komedi ya, tidak bikin yang terlalu thriller gitu ya, jadi biasa aja. Yang kedua adalah saya mencoba untuk tetap melakukan aktivitas olahraga ya. Saya olahraga memang dalam rumah ya, biasanya memang dari dulu saya tidak pernah ke gym. Jadi saya hanya melakukan olahraga seperti high intensity interval training di dalam rumah, dan itu biasanya saya lakukan seminggu 3 sampai 4 kali karena saya biasanya lakukan, saya hari ini melakukan, besok tidak melakukan, tidak gitu. Jadi selang sehari. Yang kedua itu tadi ya, tetap melakukan olahraga. Nah, buat teman-teman yang suka olahraganya di luar rumah, sebenarnya masih bisa dilakukan sih. Menurut saya tidak ada masalah karena pandemi wabah COVID ini kan bukan uh, airborne gitu ya. Jadi bukan di udara gitu, tetapi karena cipratan droplet atau ludah dari orang lain ke orang lain gitu. Jadi saran saya sih tetap berolahraga, nggak masalah. Tapi di luar rumah ya, kalau misalnya kelihatannya ramai ataupun akan ketemu tetangga, lebih baik pakai masker. Tapi kalau misalnya tidak, apalagi cuman jogging kayak gitu, nggak bakal ketemu orang ya, ya udah mendingan nggak usah pakai masker, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang akan ketemu orang dan kelihatannya akan bertemu dalam kepadatan ataupun ada orang beberapa, tetap jaga jarak ya, 1 meter lebih, dan juga menggunakan masker. Tapi kalau misalnya
tidak sepi olahraganya ya sambil berjemur ya kita bisa tanpa masker, nggak ada masalah sebenarnya. Yang itu yang perlu diperhatikan. Dan kalau saran saya yang ketiga, memang makan ini jadi penting juga karena banyak orang yang nggak ngapa-ngapain. Walaupun kita tahu beberapa teman mungkin melakukan puasa, tapi ada juga yang tidak puasa dan akhirnya banyak makan. Atau kalau puasa pun habis bukanya langsung banyak makan yang sangat buat orang itu merasakan tidak eh, puas-puasnya makan gitu ya. Salah satunya adalah karena dampak menyenangkan dari gula ataupun karbohidrat yang kita makan. Itu yang menyebabkan kalau kita lagi bete, kesel ya, rasanya resah seperti sekarang, mungkin kita jadi kepingin makan lebih banyak gitu ya, makanan supaya menenangkan kita, make